Baik, bergabung bersama kami di Dialog Jurnal Pagi. Ini adalah segmen terakhir kita membahas mengenai menimbang pemberian senjata bagi Satpol PP. Masih bersama dengan Pak Dasil Guntara di studio dan sekarang di ujung telepon kita sudah tersambung dengan Bapak Kukuh Hadi Santosa selaku Kepala Satpol PP DKI Jakarta. Selamat pagi Pak Kukuh. Selamat pagi. Ya, mengenai rencana nih ya, rencana pemberian senjata kepada Satpol PP. Kira-kira persiapan seperti apa Pak Kukuh dari Satpol PP dalam menghadapi ini? Ya, sebenarnya bukan rencana ya, mengenai persenjataan Satpol PP itu. Ya. Jauh-jauh hari sebelum Pak Jokowi jadi gubernur, Satpol PP itu sudah punya apa yang dimaksud Pak Gubernur, Pak Basuki ya. Jadi bukan hal yang baru bahwa Satpol PP sebenarnya sudah sudah punya senjata yang dimaksud gitu ya. Namun demikian ya penggunaan itu kan disesuaikan ya kan, disesuaikan artinya untuk membela diri ya, bukan. Nah selama ini terus terang saja mulai dari Pak Gubernur sama itu kan kita tidak pernah kita keluarkan, jangankan senjata api ya, pentungan sama tameng saja tidak pakai. Namun demikian Pak Gubernur kita yang sekarang ini sayang sama Satpol PP. Selama ini Satpol PP jadi sang hidup gitu loh. Jadi dilemparin batu, disiram air panas, dibacok segala macamnya. Pak Gubernur prihatin melihat anak buahnya seperti itu gitu loh. Jadi soal rencana senjata tadi bukan rencana lagi, memang sudah memiliki, memang diatur. Nah semua ini senjata-senjata yang dimaksud tadi ini harus izin dengan kepolisian seperti itu. Gitu. Bukannya memang kita tahu Pak bahwa 2003 pun sebetulnya sudah ada persenjataan bagi Satpol PP. Apa Anda tidak melihat ini dengan ada persiapan seperti itu berarti ada tumbang tindih dengan kepolisian Pak? Selama ini memang kalau ada pengamanan penertiban tidak menggunakan bantuan dari polisian begitu? Selama ini kita terus terang di era Pak Gubernur Pak Basuki ini kita selalu ada sinergitas antara TNI Polri. Kita selalu ada. Selalu ada ya? Selalu ada, baik dari kepolisian maupun dari TNI. Kita selalu di-backup oleh TNI dan Polri gitu. Itu selalu ada. Namun demikian ya, ini kan apapun yang terjadi TNI Polri kan tidak bisa membackup 24 jam. Ya kan 24 jam. Nah hingga kami Monas itu kan kita jaga 24 jam gitu. Seperti itu gitu. Nah kadang-kadang kan ya mungkin ada yang sholat dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian TNI polisi juga punya tugas-tugas yang begitu banyak seperti itu. Gitu. Jadi kekurangan seperti itu Pak ya. Nah pertanyaan saya Pak, jika diberikan senjata oke lah, maksudnya akan dipergunakan. Apakah Satpol PP sudah siap baik secara fisik atau mental Pak? Jadi begini, mereka-mereka yang memegang senjata itu tentunya sudah dapat izin dari kepolisian, Pak. Baik melalui psikotes dan lain sebagainya. Itu pun akan kita gunakan manakala kita untuk membela diri, bukan tiba-tiba kita tembakin begitu gitu loh. Mereka itu juga mereka itu juga orang-orang kita sini bukan musuh kita gitu loh. Jadi tapi mereka ini ada oknum-oknum yang bersenjata seperti itu gitu loh. Iya, nah kita seperti yang tadi Bapak bilang, Satpol PP sering jadi sansak hidup ya Pak ya? Betul. Kalau manusia pasti ada batasnya Pak, seperti itu bisa jadi lepas kendali. Antisipasinya bagaimana Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, mereka-mereka yang punya senjata itu sudah melalui tahap tes ya dari pihak kepolisian gitu. Jadi tidak semua harus dipegangi senjata gitu ya. Tapi mereka-mereka yang lulus tes lah yang akan memegang senjata seperti itu. Jadi memang benar-benar dipilih Pak ya, dan penggunaannya seperti itu. Gitu. Baik, boleh kalau begitu sebelum kita akhiri dialog kita lewat telepon ini juga boleh mungkin sedikit closing statement Pak, penutup dari Bapak singkat saja silakan. Ya, jadi begini mengenai senjata ini itu akan kita pakai manakala untuk membela diri ya. Bukan serta-merta kita ini juga punya ini masuk kita mau tembak-tembakin kaki lima. Justru oleh Pemda DKI sekarang itu kaki lima ini kita nomor satukan. Kenapa nomor satukan? Pak Gubernur sudah membuat kebijaksanaan. Kita membuat solusi ya seperti
dibikin buat lenggang Jakarta, kemudian akan membangun 5 pasar, kemudian ada tanah-tanah kosong akan dibeli untuk saudara-saudara kita yang kaki lima, Pak RT, Pak RW, Pak Wali Kota diperintahkan untuk menampung, mencarikan tempat lokasi tempat kaki lima. Namun demikian Perda 8 tahun 2000 juga harus ditegakkan gitu. Jadi mereka akan menempatkan pedagang-pedagang lima itu yang nyaman ya, yang tidak diuber-uber oleh Satpol, tidak diuber-uber oleh yang lain gitu, dipalakin dan lain sebagainya. Jadi intinya Gubernur DKI itu ingin mengangkat derajat ya, baik itu yang saudara-saudara kita yang kaki lima maupun yang tinggal di pinggiran sungai, itu semua akan diangkat derajatnya, ingin diangkat derajatnya supaya mereka lebih sehat tinggalnya atau masakannya lebih higienis dan lain-lain. Itu semua akan dididik oleh Dinas UKM nantinya, Pak. Baik, terima kasih Pak Kuku. Sekarang kita berikan kesempatan yang sama. Silakan closing statement singkat saja. Baik, Pak Dasril. ini harapan ya, Mas. Ya, semoga dengan momentum kejadian Monas minggu kemarin itu menjadi momentum yang sangat tepat sekali bagi Pemprov DKI Jakarta membangun sebuah skema untuk penanganan PKL yang jauh lebih baik gitu. Upaya represif mungkin memang yang sifatnya sementara diperlukan, tapi itu tidak long lasting. Itu tidak berkelanjutan. Nah, makanya tadi kalau misalkan disampaikan oleh Kepala Satpol PP dikatakan bahwa ke depan akan ada pembinaan-pembinaan lanjutan dan untuk penitipan yang jauh lebih baik. Saya pikir semoga itu bisa terwujud dalam sebuah kebijakan yang lebih clear, lebih terprogram, dan bisa dievaluasi. Dan masyarakat juga bisa terlibat dalam rencana kebijakan itu. Baik, terima kasih Pak Dasril Guntara sudah bersama kami di studio. Terima kasih Pak Kuku, Kepala Satpol PP DKI Jakarta sudah bergabung bersama kami melalui telepon. Demikian dialog kita dalam Jurnal Pagi mengenai menimbang pemberian senjata bagi Satpol PP. Tetap bersama kami akan segera kembali.